Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Rian Meado dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya mahasiswa semester 4 angkatan 2023 dengan NIM 23400-519. Pada video kali ini, saya akan memberikan ulasan, kajian, dan pandangan hukum saya dalam konteks atau perspektif penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia mengenai film The Firm yang dirilis pada tahun 1993 dan disutradarai oleh Sidney Pollack. Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Mitch McDerry yang diperankan oleh Tom Cruise, yang merupakan mahasiswa Harvard Law School yang lulus dengan nilai tertinggi dan hendak mencari pekerjaan untuk dirinya. Dari banyaknya tawaran pekerjaan sebagai junior associate atau rekan muda, Mitch menerima tawaran pekerjaan dari sebuah law firm bernama Bendini, Lambert, dan Locke, yaitu sebuah firma hukum kecil dan eksklusif yang berlokasi di Memphis. Firma hukum tersebut menangani bidang khusus, yaitu bidang akuntansi dan pajak. Bersama dengan istrinya, yaitu Abby, yang diperankan oleh Jane Tripplehorn, Mitch akhirnya pindah ke Memphis sembari belajar untuk mendapatkan gelar pengacaranya di Tennessee. Di kehidupannya yang baru sebagai pengacara muda, Mitch perlahan mulai menyadari dinamika budaya kerja di firma Bendini, Lambert, dan Locke. Firma tersebut memiliki tuntutan profesional yang sangat tinggi, yaitu loyalitas yang mutlak, kewajiban menjaga kerahasiaan klien, dan kesediaan untuk bekerja tanpa mengenal waktu. Mitch ditempatkan untuk bekerja di bawah bimbingan Avery Tolar yang diperankan oleh Gene Hackman, yaitu seorang partner senior di firma tersebut. Gaya hidup yang mewah yang ditawarkan oleh kantor, termasuk rumah, mobil, dan fasilitas pendidikan, sempat membutakan Mitch dari realitas yang tersembunyi di balik dinding firma hukum tempatnya bekerja. Setelah ia resmi menyandang gelar pengacara dan mulai menangani klien secara langsung, Mitch mulai tenggelam dalam ritme kerja yang sangat intens. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di kantor, mengejar karir dan hidup mapan seperti yang selama ini ia impikan. Namun, di balik itu semua, hubungan pernikahannya dengan Abby mulai merenggang. Seiring waktu, Mitch mulai mencurigai adanya hal-hal yang tidak beres di dalam firma. Bersama Avery, ia menangani berbagai klien kaya yang ternyata menyembunyikan aset mereka guna menghindari kewajiban pajak. Kecurigaannya semakin kuat ketika dalam perjalanan bisnis ke Cayman Island, Mitch menemukan dokumen mencurigakan di rumah Avery yang terkunci rapat. Sebuah penemuan yang mengarah pada keterkaitan kematian misterius 4 rekan kerjanya yang terjadi sebelumnya. Ketika berada di Cayman Island, Mitch dijebak oleh seorang pekerja seks yang sengaja dikirim oleh kepala keamanan firma bernama Bill DeVasher yang diperankan oleh Wilford Brimley. Peristiwa itu direkam diam-diam dan digunakan sebagai alat pemerasan agar Mitch tidak membuka rahasia perusahaan. Jika ia mencoba membocorkan apapun kepada pihak luar, maka foto-foto skandal tersebut akan dikirimkan kepada istrinya, yaitu Abby. Mitch yang semakin terdesak akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang penyidik swasta bernama Eddie Lomax yang diperankan oleh Gary Busey guna menyelidiki kematian rekan-rekannya. Namun, upaya ini berujung tragis. Lomax dibunuh oleh 2 orang pembunuh bayaran yang ternyata berasal dari firma tempat Mitch bekerja. Kejadian pembunuhan itu disaksikan oleh Tammy, sekretaris Eddie Lomax, yang kemudian menjadi kunci penting dalam penangkapan kasus ini. Di tengah tekanan yang semakin besar, Mitch dihubungi oleh agen FBI. Mereka mengungkapkan bahwa klien terbesar firma hukum tersebut adalah keluarga Morolto, bagian dari jaringan mafia Chicago yang terlibat dalam berbagai tindak pidana berat seperti penggelapan pajak dan pencucian uang. FBI mendesak Mitch untuk membantu mereka dengan menyediakan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjatuhkan firma dan keluarga kriminal tersebut. Sebagai imbalannya, FBI menjanjikan pembebasan Ray, kakak Mitch, dari penjara serta kompensasi uang. Namun, alih-alih mengikuti strategi FBI sepenuhnya, Mitch mencari solusi hukum yang dapat melindunginya dari ancaman baik dari FBI maupun dari mafia. Ia dengan cermat menyusun strategi yang tidak melanggar hukum sambil tetap mengumpulkan bukti akuntansi ilegal yang dilakukan firma, yang bukan semata-mata adalah tindak pidana mafia, tapi pelanggaran profesional oleh firma itu sendiri dalam praktik hukum dan perpajakan. Dengan kecerdikannya, Mitch akhirnya berhasil kabur dan keluar dari jebakan hukum dan kriminal tersebut. Ia menyerahkan dokumen kepada FBI yang cukup untuk menggugat firma hukum tersebut
tanpa harus melanggar kerahasiaan klien secara langsung. Pada akhirnya, ia meninggalkan firma tersebut dan bersama Abby memulai hidup baru yang lebih bersih dan beretika, jauh dari intrik hukum dan kriminal. Pada video ini, kita akan mencoba mengaitkan pelanggaran hukum yang terdapat dalam film The Firm dengan kode etik profesi advokat yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa pasal dalam kode etik tersebut yang menurut saya telah dilanggar dan berikut juga saya sertakan analisisnya. Yang pertama, yaitu pasal 3 huruf B yang berbunyi, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dalam film, pelanggaran terhadap pasal ini sangat mencolok dan menjadi akar permasalahan. Firma hukum Bendini, Lambert dan Locke secara fundamental beroperasi dengan tujuan untuk memperoleh imbalan materi yang sangat besar melalui praktek ilegal, yaitu pencucian uang dan penghindaran pajak untuk keluarga mafia Morolto. Mereka tidak mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, atau keadilan. Sebaliknya, mereka secara aktif merusak prinsip-prinsip ini demi keuntungan finansial. Mitch McDery, seorang pengacara muda yang awalnya tergiur dengan gaya hidup mewah dan fasilitas yang ditawarkan yang mencerminkan godaan material. Namun, ia kemudian menyadari bahwa tujuan sejati firma adalah membantu kejahatan terorganisir, bukan menegakkan hukum. Partner senior di firma tersebut seperti Avery Toller, yang sebenarnya adalah pengacara yang kompeten, juga terjebak dalam lingkaran ini. Menunjukkan bagaimana daya tarik materi dapat menggeser komitmen seorang advokat terhadap prinsip-prinsip etika. Tindakan firma yang melindungi aset ilegal klien, alih-alih memastikan kepatuhan hukum, adalah bukti nyata penyimpangan dari tujuan profesi advokat yang sesungguhnya. Yang kedua, yaitu pasal 3 huruf C, yang berbunyi, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Pelanggaran terhadap kebebasan dan kemandirian advokat dalam ini terlihat begitu gamblang. Para advokat di Bendini, Lambert, dan Locke sama sekali tidak bebas dan mandiri. Mereka berada di bawah kendali mutlak keluarga mafia Morolto. Hidup mereka mulai dari pilihan pasangan, tempat tinggal, hingga bahkan nasib hidup dan mati diatur dan dimanipulasi oleh organisasi kriminal tersebut. Kematian misterius 4 rekan kerja Mitch sebelumnya adalah bukti konkret bagaimana kemandirian mereka direnggut. Mereka tidak hanya gagal memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia melalui kegiatan kriminal yang difasilitasi oleh firma. Mitch sendiri mengalami ancaman, intimidasi, dan pemerasan yang serius melalui rekaman skandal di Cayman Island yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak bebas dalam menjalankan profesinya. Tekanan dari FBI di satu sisi dan ancaman mafia di sisi lain membuat Mitch berada dalam posisi yang sangat terdesak, di mana kemandiriannya sebagai advokat benar-benar dipertaruhkan. Lalu, yang ketiga ada pasal 4 huruf E, yang berbunyi advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Meskipun film ini tidak secara langsung menunjukkan firma membebankan biaya pro bono yang tidak perlu dalam kasus-kasus litigasi biasa, esensi pelanggaran pasal ini terletak pada sifat keseluruhan bisnis firma yang ilegal dan manipulatif. Firma Bendini, Lambert, dan Locke pada dasarnya adalah mesin pencucian uang dan penghindaran pajak untuk mafia. Biaya atau transaksi yang terjadi adalah bagian dari skema kriminal yang besar, bukan untuk layanan hukum yang etis. Dengan demikian, semua biaya yang dikeluarkan atau keuntungan yang diperoleh firma dari klien mafia adalah biaya yang tidak perlu dalam konteks praktik hukum yang sah dan beretika. Karena tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi kejahatan, mereka membebankan klien dengan risiko hukum yang sangat besar dan konsekuensi kriminal, yang jelas merupakan beban tidak perlu yang timbul dari praktik yang melanggar hukum, bukan dari penyediaan layanan hukum yang jujur. Yang keempat, ada pasal 5 huruf C yang berbunyi keberatan-keberatan terhadap tindakan-tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Pasal ini menggarisbawahi prosedur etis yang harus ditempuh seorang advokat ketika menemukan pelanggaran kode etik oleh teman sejawatnya, yaitu dengan mengajukannya kepada Dewan Kehormatan Advokat yang berwenang. Tujuannya adalah menjaga kehormatan profesi dan mencegah pengadilan di luar koridor yang semestinya. Namun, dalam film The Firm, situasi yang dihadapi Mitch McDery sangatlah ekstrim dan tidak memungkinkan prosedur normal ini dilakukan.
Ketika Mitch menemukan bahwa para partner di firma Bandini, Lambert dan Locke terlibat dalam kejahatan terorganisir yang masif seperti pencucian uang dan penggelapan pajak untuk mafia, pengajuan keberatan kepada Dewan Kehormatan Advokat menjadi tidak relevan atau bahkan berbahaya. Ancaman nyawa dan keamanan yang ditimbulkan oleh mafia yang mengendalikan firma membuat pelaporan melalui jalur tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa membahayakan nyawa Mitch, istrinya, dan kakaknya. Selain itu, sifat kejahatan yang dilakukan bukan sekadar pelanggaran etika profesional biasa, melainkan tindak pidana berat yang seharusnya ditangani oleh penegak hukum. Oleh karena itu, tindakan Mitch untuk bekerja sama dengan FBI dan secara cerdik membocorkan bukti-bukti akuntansi ilegal tanpa melanggar kerahasiaan klien secara langsung adalah sebuah strategi darurat yang rasional dan satu-satunya jalan keluar yang tersedia baginya untuk mengungkapkan kejahatan masif. Meskipun dari sudut pandang harfiah, Pasal 5 huruf C, ia tidak mengajukan kepada Dewan Kehormatan dan justru melibatkan pihak ketiga menggambarkan dilema etika yang mendalam. Apa yang terjadi ketika sistem yang seharusnya melindungi profesi tidak dapat berfungsi karena adanya ancaman kriminal yang masif? Dalam kasus The Firm, prinsip penegakan hukum dan perlindungan nyawa melampaui prosedur formal pelaporan etika profesi, menunjukkan bahwa kode etik, meskipun vital, harus diinterpretasikan dalam konteks ancaman dan bahaya yang ada, terutama ketika kejahatan terorganisir telah merasuki inti sebuah firma hukum. Dalam film The Firm, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga, terutama bagi calon advokat dan praktisi hukum. Integritas profesional adalah pondasi yang tidak boleh ditawar. Godaan materi dan gaya hidup mewah bisa sangat membutakan dan menuntun pada penyimpangan etika yang merusak karir, serta moralitas. Film ini juga menyoroti pentingnya due diligence yang cermat sebelum menerima tawaran pekerjaan, terutama di firma yang menawarkan iming-iming fantastis, karena di balik kemewahan bisa tersembunyi praktik ilegal yang berbahaya. Selain itu, The Firm mengajarkan tentang keberanian moral untuk melawan sistem yang korup, bahkan ketika nyawa menjadi taruhan. Mitch McDery menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan besar, seorang advokat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan kebenaran. Bahkan jika itu berarti harus mencari celah hukum yang cerdik untuk melindungi diri sekaligus mengungkapkan kejahatan. Terakhir, film ini memperingatkan akan bahaya terperangkap dalam lingkaran kejahatan terorganisir. Begitu seseorang masuk, sangat sulit untuk keluar tanpa konsekuensi besar. Oleh karena itu, penting bagi setiap advokat untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika, menjaga kemandirian, dan tidak pernah mengorbankan integritas demi keuntungan jangka pendek. Sekian ulasan, kajian, dan pandangan hukum saya mengenai film The Firm dalam konteks atau perspektif penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat beberapa kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton dan memperhatikan video ini. Saya Giovanni Rian Mayado, sampai jumpa di video selanjutnya.